Hai semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Teman-teman, kalian masih ingat di tanggal 26 April lalu pada saat bagian di mana penyidik Nontaburi memaparkan ada detik-detik pada saat Teng Monida terjatuh dari sebuah CCTV yang ternyata setelah aku cek ya, CCTV yang diklaim oleh penyidik Nontaburi adalah detik-detik jam 10.30-an ya, itu Teng Monida terjatuh. Ternyata video ini juga sudah banyak dibahas di media massa dan ada beberapa hal yang sepertinya kurang detail pada saat pemaparan dilakukan kemarin. Kalau di pemaparan kemarin itu kita sudah bisa melihat lah memang ada sosok, ada 6 bayangan. Bayangan tersebut boleh dibilang adalah Teng Monida di ujung speedboat tersebut. Tapi ternyata kalau aku lihat di versi yang lebih utuhnya lagi, ini ada jelas seperti bayangan sedang terjadi kayak keributan, terus juga perkelahian, ada argumentasi. Oke, langsung aja kita akan lihat video yang seperti apa. Di samping nanti juga akan aku bahas ada foto terbaru dari POR yang menurut aku ada banyak sekali kejanggalannya. Dan tujuannya apa kok ada foto tersebut? Yang pertama coba kita lihat adalah video yang sama sekarang sudah diklaim konfirmasi oleh penyidik Nontaburi detik-detik Temo jatuh, tapi ternyata ada bayangan di sana yang sepertinya terjadi keributan. Kenapa kok ini tidak dibahas juga kemarin pada saat pemaparan? Ini videonya. Oke, ini adalah video Tengmo di speedboatnya. Nah, ini sudah sangat jelas. Jadi ini rekaman dari sejumlah media di Thailand, teman-teman, pada saat pemaparan. Nah, pada saat aku sudah bahas di video sebelumnya, sudah di freeze, ada foto-foto, ada 6 orang di situ. Ini adalah detik-detik ya, mau sosok yang di ujung akan jatuh. Ini sudah di zoom in. Oke. Nah, coba perhatikan di bagian ujung tersebut, memang benar ada sosok bayangan di ujung speedboat. Nah, lihat itu. Tapi kan ada... Oke. Nah, itu adalah momen di mana Tengmo terjatuh, dugaannya di situ, tapi sudah nggak lagi dugaan karena konfirmasi dari penyidik Nontaburi. Tapi kan kalau kalian lihat itu ya teman-teman ya, di bagian tadi ini ya nih. Kalau kalian lihat di bagian yang pada saat Tengmo terjatuh, itu kan ada sosok yang berdiri ya. Ada sosok yang berdiri, yang dia nggak duduk, dan di belakangnya juga ada sosok yang juga seperti melakukan gerakan, nggak cuma diem aja. Persamaannya dengan video yang dirilis oleh penyidik Nontaburi adalah sama-sama ada sosok 6 bayangan. Posisinya juga sama, ada sosok perempuan di ujung, itu persamaannya. Perbedaannya adalah, kok pada saat di penyidik Nontaburi, yang notabene kan kalau dari video yang aku lihat di pemaparan kemarin itu, lebih kepada sosok yang 5 orang lainnya, itu tidak banyak aktivitas, hanya diam dan juga duduk. Kesannya kayaknya linear dengan keterangan penyidik Nontaburi bahwa mereka tidak tahu kalau ada temannya jatuh. Tapi di sini kok kelihatannya bahwa agak nggak mungkin di speedboat yang kecil itu kalau ada temannya jatuh dengan posisi mereka ada yang 3 berdiri atau 2 berdiri tadi, kemudian yang lainnya juga melakukan gerakan-gerakan. Kok ini tidak linear dengan keterangan dari Sen dan juga Gatik? Sen mengatakan dia sedang main HP, jadi dia nggak sadar pada saat Tengmo jatuh, dia nggak melihat. Begitupun juga Gatik, dia di belakangnya Tengmo, katanya sedang di tengah-tengah dari speedboat, yang dia juga lagi main HP dan dia hanya mendengarkan suara aja, tapi nggak melihat secara langsung bahwa Tengmo terjatuh. Apa yang terjadi dengan penyidik Nontaburi? Kenapa video ini juga tidak diklarifikasi? Kalau let's say, andaikan video ini adalah video buatan, hoax atau hoax gitu bilangnya, ya harusnya diklarifikasi bagian mana yang hoaxnya. Karena agak kecil kemungkinan dengan berbagai macam persamaan yang aku bandingkan antara video ini dengan video yang dirilis di pemaparan 26 April lalu. Kalau itu benar, kenapa kok ini nggak dianggap benar? Karena kita nggak boleh dong mengambil info dari sumber yang sama, tapi kita ambil hanya bagian-bagian yang mendukung statement kita, tapi bagian yang nggak mendukung statement kita itu nggak diambil. Itu kan nggak fair. Sama nih kayak misalnya ada statement yang mengatakan ada sebuah lembaga survei yang bilang, oh kampus terbaik di dunia adalah ABCD pada saat kampus kita masuk ya, karena aku dosen di Thailand.
pada saat data kampus kita masuk ke dalam top 10 gitu, wah kita klaim bagus, seneng-seneng. Tapi pada saat dari lembaga survei yang sama ngebuat survei yang mengatakan bahwa sistemnya jelek, kampus terjelek, tapi kita nggak ambil, kita nggak ngakuin, kan aneh banget. Hanya mengambil bagian-bagian yang menguntungkan kita. Ini juga aku menilainya agak sedikit seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau memang video dari Tengmo Nida yang penyidik Nontaburi mengatakan Tengmo tenggelam itu jatuh detik-detiknya jadi 10.30-an malam. Kemudian ini juga sama di video yang sama. Kenapa bagian ini juga nggak diikutkan? Kenapa kok ada adegan berdiri? Kenapa ada adegan yang kalian lihat tadi? Kan itu adalah suatu hal yang aneh ya. Memang banyak hal keanehan di kasus Tengmo Nida, makanya menimbulkan pro dan kontra dan saat ini sedang di tahapan adalah kejaksaan. Jadi penyidik Nontaburi sudah nggak bisa lagi berkutik banyak hal, semuanya tergantung ke level tertinggi lagi adalah kejaksaan penentunya ya sebelum ke persidangan. Terus juga hari ini di media Thailand kita dihebohkan dengan foto-foto baru lagi teman-teman. Ini adalah fotonya adalah di bawah jembatan Rama 7 ya, yang Gatik dan juga Tengmo foto bersama di situ. Ini ada foto baru lagi adalah dari si Por. Robert, ini Robert ya. Apa yang membuatnya aneh Anjas? Pertama gini, kalau dari foto ini, kalau aku ada yang kurang, tolong kalian juga bisa tambahkan apa yang aneh di sini. Pertama kalau aku melihat adalah mengenai ini dibandingkan sama speedboat yang sekarang disita sama penyidik Nontaburi. Oke, ini kan sekarang disita sama penyidik Nontaburi ya speedboatnya. Lampunya itu loh teman-teman. Nah, itu kan yang ada fotonya, kalau ini ada dua foto kan ya. Foto yang ada pornya, por lagi Robert maksudku, di foto ini, itu kan ada lampu di atasnya. Putih-putih, sama-sama ada lampu, tapi covernya itu putih-putih. Tapi kenapa kok yang disita oleh penyidik Nontaburi, lampunya itu tidak ada cover putih-putihnya, gitu. Itu adalah yang pertama, kalau aku lihat dari sini. Itu yang sangat mencolok banget sih, kenapa kok bisa begitu sangat berbeda gitu. Terus juga mengenai setelah lampu, apalagi nih? Oke, warna apa ini? Depannya ini kayak biru. Coba aku lihat lagi, bandingkan di sini. Oke, apakah tutupnya bentuknya nggak terlalu sama warnanya? Oke, this is going to be very subjectivity, tapi yang paling nyata adalah lampunya teman-teman. Kalau kalian temukan lagi, please let me know. Terus dari fotonya si Por lagi, netizen Thailand tuh mengatakan bahwa kayak editan gitu, nggak asli gitu. Kenapa? Misalnya kayak tangannya dengan pegangan kaca di speedboatnya, karena kan robot ini peranannya pada saat dia di malam 24 itu adalah sebagai supir teman-teman ya, supir speedboatnya itu. Foto tangannya itu kok kayaknya nggak natural. Kenapa nggak natural dibandingkan dengan sekitar-sekitarnya? Oke. Terus kemudian juga foto yang berikutnya lagi adalah dari telinga menuju ke sini, itu kok kayaknya nggak natural juga gerakannya di situ, gambarnya. Apakah ini editan? Oke. Begitupun juga sama foto yang sudah pernah kita bahas mengenai Tengmo dan juga Gatik ya. Itu kan yang paling mencolok di sini adalah mengenai jasnya Tengmo ya. Lampu cahaya belakang itu tembus sampai ke depan. Ini kan jaket yang dipakai Tengmo, kalau kalian lihat foto-foto terakhir Tengmo yang tersebar di internet, jaket ini yang diikat teman-teman. Jadi Tengmo pakai jaketnya dilepas, diikat. Jadi pada saat mayat Tengmo ditemukan, itu memang jaketnya diikat, terus juga dengan baju yang one piece. Dan itu jaketnya cukup tebal loh, tapi kok bisa sampai tembus bayangan ya, editannya nggak terlalu sempurna. Dan memang aku sih secara pribadi menilainya ada banyak hal-hal yang termasuk unik ya foto ini. Dan jembatan ini juga menjadi salah satu hal yang penting teman-teman, karena dugaannya ini adalah detik-detik sekitar jembatan ini Tengmo Nida terjatuh. Tapi kan kita juga melihat bahwa ternyata mereka menghabiskan waktu di sini. Jadi ini kan kalau menurut klaimnya Gatik ini sekitar jam 9-an malam ya. Dan kalau dari penyidik Nontaburi kemarin di pemaparan, Tengmo itu terjatuhnya di jam 10.30-an, 32 atau 33, kurang lebih adalah seperti itu. Dan ini mereka
menjelang 10 malam mereka standby hanya menikmati suasana di dekat jembatan Rama 7 ini. Oke, jam 9-an malam. Tapi kan keterangan yang lain juga mengatakan bahwa sejumlah pengacara independen ya bahwa jembatan Rama ini tutupnya jam 9, lampu-lampu itu dimatikan biasanya jam 9. Jadi ada kemungkinan juga sebenarnya nggak jam 9, dari jam 8-an mungkin mereka di sana. Wow, lama sekali ya mungkin mereka di situ. Nah ini juga related dengan video yang baru aja kita lihat tadi. Apakah setuju kalian bahwa itu ada gerakan-gerakan, mungkin kayaknya kalau sudah ada satu fakta yang sudah bisa kita konfirmasi dan data otopsi matanya Teng Monida cairannya ada 93 mg alkohol, itu sudah pasti mabuk ya. Terus ditambah lagi Gatik dan teman-teman mengakui bahwa iya pada saat itu, malam itu mereka minum alkohol cukup berat katanya. Apakah mungkin kalau cuman minum alkohol tanpa ada musik, tanpa ada melakukan hal-hal yang seru, apalagi kalau bareng sama teman-teman. Kalau mungkin kita minum alkohol sendirian sambil mungkin depres gitu ya, nangis, dengerin musik, atau nonton movie, it's okay. Tapi kalau jarang banget kita minum alkohol, bahkan sampai mabuk, dari data ilmiah dari cairan mata Teng Monida tersebut, kayaknya nggak mungkin kalau minum-minuman bareng teman-teman ada 6 orang di situ, cuman kamu minum di ujung, kamu minum di ujung, sudah nyantai gini. Nggak ada gerakan-gerakan yang aneh, nggak ada musik atau ada sesuatu hal. Dugaanku adalah, kalau aku boleh melihat, pada saat mereka minum-minum ini, menjelang jam 10.30, di mana notabene itu adalah waktu jatuhnya Teng Monida, pasti mereka melakukan banyak hal gerakan di sana lah ya. Musik lah, atau mungkin joget lah, atau macam-macam. Karena kan minum gitu loh, nggak mungkin minum cuman stay still, minum aja gelas kelar, nggak lah. Pasti mereka juga melakukan aktivitas yang fun, karena ya minum kan. Kalau bedanya budaya di Indonesia dan Thailand ya, I'm not talking about religion ya. Jadi kalau di Thailand itu minum alkohol tuh bukan berarti hal yang negatif kalau dalam kadar yang oke. Jadi minum alkohol tuh adalah yang oke-oke aja, hal yang wajar aja, hanya buat seneng-seneng tapi tidak sampai yang bener-bener beler. Tapi kalau ini memang sudah beler ya, karena ada keterangan dari data ilmiah tersebut. Kalau di Indonesia kan minuman alkohol itu sebagian besar diidentikan dengan hal-hal yang buruk. Kalau lagi nangis, lagi sedih, depresi, atau pengen ngerusak, pengen ngapain tuh minum-minum. Nah, kalau di Thailand nggak, lagi santai juga minum tapi nggak sampai mabok. Nah, dan biasanya kalau lagi kumpul-kumpul sama orang, nggak mungkin cuma minum doang, pasti sambil dance, sambil nyanyi, sambil joget, melakukan aktivitas. Makanya pemaparan kemarin itu, di mana jam 10.30-an Tengmo terjatuh, kok mereka gerakannya, karena kan cuma 1 menit ya, palingnya dimunculkan kemarin tuh ya, itu pun juga capture-capturannya. Kok mereka tuh stay still gitu loh, kelima saksi tersebut, jaraknya jauh-jauhan dari ujung sampai ujung, nggak ada gerakan yang signifikan. Kayaknya agak kecil kemungkinan bisa aja itu memang kebenaran, tapi kebenaran yang seperti aku bilang tadi, hanya diambil kebenaran-kebenaran yang mendukung statementnya, tapi kebenaran lain yang secara utuh itu nggak diambil. Nah makanya agak sangat complicated kasus ini dengan berbagai macam fakta. Jadi sekali lagi ini udah nggak ada lagi urusannya sama penyidik Nontaburi, karena proses di penyidik Nontaburi sudah kelar, yang sekarang berhak adalah kejaksaan. Nah, apakah jenazah Teng Monida akan segera dikremasi atau enggak? Ya tergantung dari kejaksaan nanti. Kalau kejahsaannya menyatakan ya sudah oke, berkasnya sudah siap, nggak perlu lagi ada otopsi lagi atau ngecek lagi, ya mayat Teng Monida bisa segera langsung dikremasi. Dan targetnya adalah menurut Ibu Panida awal ya mungkin minggu depan ya, di Mei 2022 akan segera dilakukan kremasi dari tubuh Teng Monida. That's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram Anjas di Thailand, karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Teng Mo di sana yang nggak bisa aku bahas di YouTube. Dan terakhir, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya.